Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Charles SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah paradigma pendidikan dalam hadis. Kemudian rekan-rekan lokal PAIA Pasca Sarjana IAIN Bukit Tinggi yang insyaallah dalam keadaan sehat dan sukses melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang paradigma pendidikan tauhid di dalam hadis. Ya, dimana materi pendidikan tauhid ini kan salah satu materi yang paling urgen ya dalam pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja Bapak Ibu, di makalah kita sudah membatasi ya 3 poin yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu konsep dasar pendidikan tauhid, kemudian materi-materi apa saja yang ada di dalam hadis terkait pendidikan tauhid, kemudian metode apa yang digunakan dalam pendidikan tauhid. Baik, kita langsung ke konsep dasar pendidikan tauhid. Ya, secara bahasa itu kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab, di mana akar katanya itu wahada yuwahidu tauhidan, di mana arti tauhid sendiri itu adalah mengesahkan Allah, ya, bermakna mengesahkan Allah. Hal ini juga sejalan dengan arti kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata tauhid merupakan kata benda yang berarti mengesahkan Allah, keesaan Allah, atau kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Abduh, ya, sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan, kata tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib padanya, kemudian sifat-sifat yang dibolehkan dan sifat-sifat yang semakali wajib dilenyapkan kepadanya. Jadi ini adalah ilmu yang membahas tentang wujud dan sifat Allah, itu adalah ilmu tauhid. Nah, selanjutnya ada sebuah hadis ya yang menjadi dasar dalam pendidikan tauhid itu sendiri ya. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrati wa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ya. Dimana maksudnya di sini seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini, melainkan ia berada dalam kesucian atau berada di dalam tauhid. Ya, jadi setiap bayi yang dilahirkan itu memiliki rasa dalam mentauhidkan Allah ya, fitrahnya begitu. Dan kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Makanya pendidikan tauhid ini perlu dibina oleh orang tua ataupun guru di sekolah agar senantiasa keimanan atau ketauhidan itu sendiri terjaga ya, seperti itu. Kemudian materi-materi dalam pendidikan tauhid. Nah, di sini kita mengambil 2 materi saja karena kalau dibahas kan materi tauhid ini cukup banyak di dalam hadis, bahkan di dalam Sahih Bukhari sendiri itu merupakan suatu bab ya, ada bab iman. Nah, jadi kita bahas 2, yaitu tentang memahami fenomena alam dalam sosial melalui pendekatan sunatullah sebagai refleksi pemahaman akidah. Jadi dengan adanya fenomena-fenomena alam di dalam hadis ya, salah satunya itu ada hadis Muslim nomor 1861, ini ada di makalah Bapak Ibu, di mana artinya seorang sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi ya, nomor 187 ya. Ini membahas tentang bagaimana fenomena alam ya yang dibahas dalam hadis ini, yaitu bagaimana sikap kalian jika ditimpa kekacauan,
yang tua menjadi pikun, yang kecil tiba-tiba menjadi dewasa, dan manusia menjadikan kecakapan itu sebagai sunnah dan tiba-tiba telah diubah. Mereka katakan sunnah telah diubah. Mereka bertanya, kapan hal itu terjadi wahai Abdurrahman? Jadi ini sebuah dialog ya antara Abdurrahman dan para sahabatnya. Lalu ia menjawab, ketika telah banyak orang yang bisa membaca, ya, namun sedikit sekali yang ahli fikih. Maksud ahli fikih di sini yang paham akan makna yang ia baca tersebut. Banyak orang yang duduk di pemerintahan, namun sedikit yang amanah dan dunia dicari dengan ilmu akhirat. Jadi hal ini ya, kejadian-kejadian kekacauan atau fenomena alam yang ada di sini senantiasa bagusnya kita jadikan refleksi sebagai pemahaman akidah, memantapkan akidah kita, semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu materi yang cukup bagus juga dalam tauhid itu mencintai saudara seiman melebihi dari mencintai diri sendiri. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, nomor 13. Ini dalam kitab Bukhari sendiri kita lihat. Nah, di mana matanya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dalam hadis ini mengajarkan semestinya orang beriman, ya, orang yang mukmin itu mencintai saudaranya melebihi dirinya sendiri. Yaitu ada juga sebuah riwayat ya, bagaimana kaum Ansor menolong kaum Muhajirin ya di saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah. Itu adalah sebuah persaudaraan yang luar biasa hebatnya ya. Semua itu dalam rangka memperkuat keimanan kita. Nah, dua materi ini ya, fenomena alam, kemudian mencintai saudara seiman itu ada baiknya direfleksikan dalam pendidikan agama Islam. Itu dimasukkan sebagai materi-materi untuk memperkuat keimanan, baik itu dalam pendidikan di keluarga ataupun pendidikan di sekolah. Kemudian ada metode. Nah, metode di sini juga banyak metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, baik itu metode nasihat, pembiasaan, ada juga dengan mauidhah, ada juga dengan metode diskusi. Nah, kali ini kita juga hanya memfokuskan pada dua metode. Nah, ya. Gimana metode nasihat? Nah, dalam metode nasihat ada sebuah nasihat dari Rasulullah dalam hadisnya, janganlah kalian kembali menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Ini nasihat yang luar biasa. Pada saat itu kaum muslimin memang dalam keadaan yang cukup memprihatinkan ya, karena bisa saja pada saat itu keimanan seseorang itu goyah karena diserang oleh dari segi manapun gitu. Ada dari para Khurafat ya, ada dari Quraisy, kemudian lagi dari luar daerah Madinah sekalipun gitu. Jadi makanya Rasulullah menasihati, janganlah kalian kembali menjadi kafir. Jadi jangan menjadi kafir kembali sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Kemudian metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membiasakan pendidikan sholat. Jadi di dalam sholat itu bagaimana fase-fasenya. Ketika dia berumur 10 tahun, maka ketika berumur 7 tahun, maka perintahkan untuk sholat. Nah, ketika sudah berumur 10 tahun, maka dipukullah. Nah, kemudian ketika mereka sudah beranjak 10 tahun itu, pisahkan ya tempat tidurnya. Ini adalah suatu pembelajaran dari Rasulullah SAW, yaitu metode pembiasaan. Jadi sehingga ketika kecilnya sudah dibiasakan untuk imannya menjadi kuat gitu, kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala
akidahnya mantap, maka ketika dewasa nantinya itu insya Allah semakin kuat dalam mempelajari Islam itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita lebih kembangkan pada sesi diskusi. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya, disilahkan nanti di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.